Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Terima kasih untuk kalian semua yang setia menonton channel kami. Kemarin sudah banyak banget yang komen-komen dari daerah asal kalian di kolom komentar. Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang mentang-mentang ayah tampan seenaknya berselingkuh dan hobi berhutang, padahal ibu adalah... Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Mentang-mentang ayah tampan seenaknya berselingkuh dan hobi berhutang, padahal ibu adalah... Ayah utang lagi? Tanya ibu sambil meletakkan secangkir kopi hitam di atas meja. Tadi Bu Dila datang ke sini, katanya mau nagih utang. Dia bilang kalau ayah pinjam uang 1 juta dan mau dilunasi hari ini. Kenapa nggak bilang sama ibu kalau ayah punya utang sama Bu Dila? Terus utang itu buat apa? Cicar ibu. Aku yang kebetulan mendengar pembicaraan mereka segera menguping dari dalam rumah, sambil sesekali menengok dari jendela. Ayah tidak menyahut, malah menyeruput kopi hitam kesukaannya. Yah, kok nggak dijawab sih pertanyaan ibu? Ibu mulai kesal dengan ayah yang hobi banget hutang sana-sini, tapi tidak pernah bilang. Parahnya lagi, ayah tidak mau membayar hutang tersebut, sampai ibu yang potang-panting melunasi hutang-hutang itu. Kasihan ibu. Buat apa lagi, Mami, kalau nggak buat hidup sehari-hari? Jawab ayah sewot. Bukannya ayah nggak pernah ngasih uang belanja ya? Buat makan sehari-hari aja juga hasil jualanku? Tegas ibu. Iya, ibu emang jualan keliling untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Terkadang kasihan juga melihatnya. Tapi apa boleh buat? Ibu tidak mengizinkanku untuk membantunya jualan keliling. Aku disuruh belajar dan belajar agar menjadi orang sukses nantinya. Itu harapan beliau. Sudah lamar nih, kamu gak usah ngajak ribut. Kalau aku utang apa urusanmu, hah? Bentak ayah. Masalahnya kamu gak pernah mau bayar hutangnya ya. Selalu aku yang bayar hutang-hutang kamu. Uang istri juga uang suami kan? Kamu tuh perhitungan banget sih. Bantu suami itu dapat pahala, ngerti gak? Katanya suka ngaji di masjid, tapi kelakuannya begini, gak menghormati suami sama sekali. Ayah memarahi ibu habis-habisan. Terdengar ibu menangis. Selalu begitu. Sebenarnya, aku ingin sekali membantah perkataan ayah, akan tetapi apalah daya. Aku masih anak sekolah, baru kelas 2 SMA. Ayah sangat galak, sehingga kamu tidak berani kalau membantah perkataannya. Mengajak ngobrol pun tak pernah. Entah apa tujuannya menikah dan punya anak, kalau sama anaknya saja dia tidak sayang. Bahkan kamu sudah makan apa belum, dia tak peduli. Semua berawal dari ayah yang tertipu oleh temannya sendiri. Temannya itu mengajak investasi dan menjanjikan keuntungan yang besar. Ayah kepincut dengan rayuannya. Entah bagaimana ceritanya, aku juga tidak begitu paham. Yang jelas uang itu dibawa kabur dan temannya tidak pernah muncul lagi sampai sekarang. Sejak saat itu ayah jadi uring-uringan, apalagi dia terkena PHK dari pabrik tempatnya kerja, sehingga membuatnya semakin tak bisa mengendalikan diri. Selalu ada saja alasan untuk marah, bahkan tak segan-segan menampar ibu jika ibu memperingatkannya. Mempunyai watak yang kaku, membuatnya tidak pernah mau menerima nasihat dari orang lain. Beruntung sekali aku bisa sekolah di SMA favorit. Meskipun anak orang miskin, tapi cukup bangga bisa masuk di sekolah itu. Apalagi mendapat beasiswa karena kepintaranku. Semua itu tak lepas dari doa ibu. Iya, aku yakin hanya ibu saja yang mendoakan, bukan ayah. Setiap sore aku mengajar les private jari pintar, mengajari anak-anak agar bisa menghitung dengan cepat pakai jari, bukan dengan kalkulator. Salah satu guru SD ku dulu yang mengajakku ke sini. Beliau juga menjadi guru les di sini. Kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Dulunya aku juga ikut les di sana. Alhamdulillah tidak usah bayar alias gratis. Mungkin beliau mengerti atas kondisiku. Tapi
Tapi dengan syarat setelah mendapat sertifikat harus ikut membantu mengajar di tempat lesnya. Persyaratan itu aku terima dengan senang hati. Alhamdulillah dari hasil mengajar bisa ditabung untuk biaya kuliah nanti. Ayah tidak tahu kalau aku ikut mengajar les private. Aku juga tidak memberitahukan hal itu padanya. Ibu yang melarang. Beliau hanya takut kalau ayah meminta hasil kerjaku. Tabung aja uangnya Gina buat biaya kuliah kamu nanti. Kalau ada rezeki insya Allah ibu tambahin. Begitu pesan ibu. Padahal aku berniat untuk membiayai kuliahku sendiri. Ya Allah, semoga nanti aku bisa meringankan beban ibu. Begitulah doaku dalam hati. Tiba-tiba ayah masuk ke kamar tanpa permisi. Dengan wajah yang garang, dia langsung duduk di kasur tipisku. Ada apa ya? Kok masuk ke kamar Gina gak ketuk pintu dulu? Ucapku yang sambil bermain dengan Radit, adikku. Tidak biasa-biasanya ayah kesini. Ada apa? Aku merasa ada sesuatu yang tidak baik yang bakal terjadi. Belum apa-apa sudah seuzon pada ayah sendiri. Maafkan aku ya Allah, batinku. Masuk ke kamar anaknya sendiri masa harus ketuk pintu sih Gin? Tapi Gina udah gede ya, Gina juga punya privasi. Halah, lebay kamu. Ayah mau ngapain? Tanyaku curiga. Gina punya uang gak? Kalau punya bagi ayah dong, ayah lagi gak ada duit nih. Jawab ayah seraya mengangsurkan tangannya seperti orang yang meminta. Tuh kan, benar dugaanku. Aku sudah tidak kaget dengan kelakuannya yang seperti ini. Sudah biasa melihat dia meminta uang pada ibu. Mungkin ini saatnya aku menasehatinya agar tidak ngutang-ngutang lagi. Gina dapat uang dari mana ya? Gina kan masih sekolah, belum kerja. Ayah diam. Mungkin mikir kali ya. Harusnya dia yang kerja, bukan malah minta uang pada anaknya yang masih sekolah. Lagian kemarin aku dengar ayah juga ngutang ke Budila kan? Masa iya udah habis? Dipakai apa aja tuh uangnya? Kan ibu juga gak dikasih toh. Aku masih aja terus berbicara seraya membereskan buku pelajaranku. Anak kecil, gak usah ikut campur urusan orang tua. Kecil-kecil suka nguping. Ayah mulai membentak. Itu ayah tahu kalau Gina anak kecil, kenapa minta uang sama Gina? Sindirku. Kamu ya, di sekolahin mahal-mahal malah gak ada sopan santun ya sama orang tua. Aku tergelak. Ayah nyekolahin aku. Apa aku gak salah dengar ya? Dari SMP sampai sekarang, ayah gak pernah biayain aku sekolah. Semua itu kan hasil kerjanya ibu. Lah, ayah ngapain aja selama ini? Sibuk ngutang ke sana kemari. Sindirku. Ayah tampak tak senang mendengar perkataanku. Dia menengus kesal. Aku tak peduli. Kasihan ibu, udah capek-capek ngurus ayah, cari uang buat keluarga. Tapi ayah gak peduli sama sekali. Bahkan utang-utang ayah juga ibu yang bayar. Apa nggak ada sedikit aja rasa iba buat ibu? Ingat ya, utang sekecil apapun bakal tetap ditagih nanti di akhirat. Lanjutku berapi-api. Gina, aku kesini bukan minta ceramah dari kamu. Mana uangnya? Ayah mulai tidak sabar. Tangannya meraih kerah baju sampai badanku terangkat ke atas. Rasa takut mulai mendera karena tenagaku tidak akan bisa mengimbangi tenaganya. Aku gak ada uang ya. Jawabku pelan menahan rasa takut. Dasar anak gak berguna, udah besar gak becus cari uang. Teriaknya sambil membanting tubuhku ke kasur. Aku meringis kesakitan, karena kasurku memang tidak ada balainya. Sedangkan kasurnya pun sudah tipis, jadi sama saja aku dibanting ke lantai. Karena marah, ayah membanting pintu kamarku dengan sangat keras, membuat pintu kamarku yang semula sudah mau copot, jadi copot beneran. Aku hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuannya. Hampir saja air mata ini keluar, tapi ku tahan. Mulai sekarang, aku harus kuat karena aku adalah anak pertama. Sedangkan kedua adikku masih kecil-kecil. Bagaimanapun juga, mereka harus dilindungi dari kekejaman laki-laki itu. Ketika aku sedang membenahi pintu kamar yang sudah rusak akibat ulah ayah, tiba-tiba ibu datang sambil menangis. Aku terkejut ketika melihat pipinya ada luka lebam dan membiru. Ibu kenapa? Ditampar ayah lagi? Ibu menggeleng. Jujur pada Gina, Bu. Gak mungkin ini gara-gara kejedot kan? Aku sudah hafal kelakuan ayah. Jadi kumohon jangan tutup-tutupi lagi perbuatannya. Gina sudah besar. Mulai sekarang, ibu bisa cerita apapun sama Gina, termasuk semua tentang ayah. Aku berusaha untuk meyakinkan perempuan kesayanganku itu.
karena tidak ingin ia selalu menutupi perbuatan ayah yang sadis, seperti yang dia lakukan sebelum-sebelumnya. Ibu terdiam. Dengan sedikit terisak, dia menganggukkan kepalanya. Ayah nampar ibu. Ibu mengangguk. Ada rasa nyeri yang tiba-tiba menjalar di ulu hati. Ayah minta uang lagi sama ibu. Lagi-lagi ibu mengangguk. Terus ibu kasih. Ibu menggeleng. Lega rasanya. Ibu gak mau kasih uang pada ayahmu lagi, Gina. Ibu sudah capek. Ibu ingin dia mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan uang. Sepertinya ayahmu gak terima. Malahan dia menampar ibu. Dan setelah itu pergi entah kemana. Ibu terisak lagi. Ya Allah, begitu teganya ayah berbuat seperti itu pada ibu. Tanpa sadar, aku mengepalkan tangan kuat-kuat, ingin rasanya menghajar sosok yang saat ini menjadi ayahku itu. Suatu saat nanti, kalau aku sudah sukses dan mempunyai bodyguard, ingin rasanya membuat perhitungan dengannya. Sebenarnya, ibu belum tua-tua amat. Usianya baru 35 tahun. Ibu dulu adalah wanita tercantik di desanya. Masih terlihat jelas sisa-sisa kecantikannya sewaktu masih muda dulu. Mungkin kalau beliau mau dandan, pasti cantiknya luar biasa. Sayang sekali, karena keadaan ekonomi yang morat-marit membuat ibu tidak memperhatikan lagi penampilannya. Ayah yang terbilang masih perkasa dengan usia 40 tahun malah tidak peduli lagi dengan ibu yang berjuang mati-matian memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan ayah sekarang sering berperilaku baik anak muda. Penampilannya selalu fresh, wangi, rambut klimis, dan suka senyum-senyum sendiri di depan ponsel. Apa ini yang dinamakan puber kedua? Aku yang anaknya saja kalah dengan gayanya, tak apalah, penampilannya nomor sekian. Yang penting selalu memakai pakaian yang bersih dan tidak jorok. Yang paling utama harus pintar karena aku ingin masuk universitas ternama melalui jalur beasiswa. Meskipun tidak punya ponsel seperti teman-teman yang lain, aku tidak minder. Daripada punya ponsel tapi hasil dari ngutang, lebih baik tidak usah punya ponsel sekalian. Ini prinsipku karena tidak ingin meniru perbuatan ayah yang suka ngutang. Lebih baik diam tanpa utang daripada banyak gaya tapi utang di mana-mana. Sedih rasanya ketika melihat ayah senyum-senyum sendiri di depan ponselnya. Seringkali aku bertanya dalam hati, apakah laki-laki itu punya gebetan baru? Kasihan ibu kalau harus dikhianati olehnya. Akan tetapi apalah dayaku. Bertanya langsung padanya jelas tidak mungkin. Dia paling tidak suka kalau privasinya diganggu. Tapi paling suka mengganggu privasi orang lain. Itulah ayahku. Egois memang. Siang itu, aku pulang sekolah lewat pematang sawah. Berangkat dan pulang sekolah memang lewat jalur itu. Karena satu-satunya jalan tercepat menuju sekolah. Setelahnya akan melewati jalan setapak yang menghubungkan jalan ke desaku. Tidak ada sepeda apalagi sepeda motor. Akan tetapi aku senang menjalaninya, meskipun harus jalan kaki. Sesampainya di jalan setapak, aku melewati pos ronda yang ada di desa tetangga. Tanpa sengaja aku melihat di kejauhan ada sepasang sejoli di dalam pos ronda itu. Sepertinya sedang pacaran. Pacaran kok di tempat terbuka, gak malu apa? Gumamku. Sambil terus berjalan, aku memperhatikan pasangan itu dari jauh. Mereka siapa ya? Sepertinya mereka pasangan yang tidak muda lagi. Aneh memang zaman sekarang. Yang tua pun tidak mau ketinggalan dengan yang muda. Aku masih terus memperhatikan mereka. Perempuannya sih aku tidak kenal. Tapi aku tertarik pada sosok laki-lakinya. Si laki-laki posisinya membelakangiku, sedangkan tidak terlihat wajahnya langsung. Akan tetapi sepertinya aku kenal dengan baju yang dipakai oleh laki-laki tersebut. Kok itu seperti baju ayah? Masa iya? Semoga saja aku salah. Entah pengaruh setan apa yang membuatku ingin mendekati mereka, sekaligus menguping pembicaraan mereka. Ya Allah, semoga aku gak bintitan, doaku dalam hati. Mas Iksan, perempuan itu memanggil sebuah nama. Loh, itu nama ayah. Gini sekali perempuan itu memanggil laki-laki itu. Rasanya hatiku dongkol sekali mendengarnya, sekaligus muak. Apa sayang? Jawab laki-laki itu tak kalah genitnya. Lah, itu suara persis banget dengan suara ayah. Aku pasti gak salah tebak.
Masa iya aku lupa dengan suara ayah sendiri? Apalagi dengan sikapnya akhir-akhir ini, aku langsung berpikir kalau itu memang dia. Aku semakin penasaran dan mencoba mengendap-endap ke depan lebih dekat lagi agar lebih tahu apa yang dibicarakan mereka. Kalau cuma nonton aja kecil, nanti akan aku traktir juga kamu di restoran mahal. Jawab laki-laki itu dengan nada bangga. Wih, sombong sekali laki-laki itu. Kalau memang dia ayah, dapat uang dari mana dia? Uang bisanya cuma minta ibu. Akhirnya aku keluar juga dari persembunyian. Rasanya sudah tidak sabar ingin tahu siapa laki-laki itu. Ku bercepat langkah menuju mereka, dan ketika sampai di depan mereka, jantungku serasa mau copot. Sedangkan laki-laki itu juga tidak kalah kagetnya. Matanya melotot, begitupun denganku. Ayah, begitu. Laki-laki yang biasa aku panggil ayah itu berdiri dengan mata melotot. Kenapa ayah tega sekali sama ibu? Tega-teganya ayah mengkhianati ibu, cecarku. Baguslah kalau kamu sudah tahu duluan. Jadi aku gak perlu repot-repot jelasin sama kalian nanti. Jawab ayah dengan entengnya. Kulihat wanita yang tadi bersama ayah tersenyum penuh kemenangan. Ngapain kamu masih di sini? Pulang sana. Silakan mengadu pada ibumu. Mungkin sebentar lagi juga aku akan menceraikannya. Ayah jahat, begitu lagi. Dengan tidak sabar, ayah menyeretku menjauh dari tempat itu. Aku berusaha meronta-ronta, tapi kalah kuat dengan tenaganya. Ayah benar-benar keterlaluan. Dia tidak menghargai jasa ibu sama sekali. Sungguh aku kecewa sekali padanya. Aku benci sekali. Dengan linangan air mata, ku ayunkan langkah menuju rumah. Hatiku bingung. Haruskah aku menyampaikan berita buruk ini pada ibu? Sesampainya di rumah, aku tidak melihat di mana ibu. Mungkin beliau masih jualan keliling. Nisa dan Tio juga tidak kelihatan. Sepertinya mereka masih bermain dengan teman-temannya di rumah tetangga. Aku segera ganti baju dan bersiap sholat zuhur. Setelah itu, tidak langsung makan seperti biasanya. Nasi, sayur bening, sambal, serta tempe goreng buatan ibu tak kusentuh sama sekali. Entah kenapa hilang selera makanku. Setelah tahu kelakuan ayah di belakang ibu, selang beberapa menit kemudian, perempuan yang kunanti-nanti akhirnya pulang. Beliau tersenyum melihatku. Aku pun membalasnya dengan senyum getir, segetir kehidupanku bersama ibu. Kamu udah makan? Tanya ibu lembut. Aku menggeleng. Kenapa nggak makan? Bosan ya, makan makanan yang sambal tempe terus. Maafkan, ibu. Belum sempat ibu melanjutkan kata-kata, aku sudah memeluknya dengan derayan air mata. Kamu kenapa Gina? Kenapa kamu nangis? Tanya ibu keheranan. Aku menggeleng, rasanya belum siap untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Apakah ibu tahu kelakuan ayah di luar? Tanyaku setelah bisa menguasai diri. Ibu menggeleng. Beliau menatapku dengan penuh tanda tanya. Tadi aku ketemu sama ayah. Ayah lagi bareng dengan... Kata-kataku terhenti. Tenggorokanku seakan tercekat. Rasanya tak sanggup meneruskan kalimatku. Sungguh tidak tega mengatakan hal ini pada perempuan yang sangat kucintai. Bersama siapa? Ibu menatap tajam. Aku hanya bisa memandang, iba pada sosok yang sudah melahirkanku itu. Hati ini serasa dicabik-cabik. Bersama wanita lain, jawabku lirih. Ibu tersentak. Kamu jangan nyebar fitnah, Gina. Seperti biasa ibu selalu melindungi ayah, padahal sudah tahu perilaku ayah tidak pantas untuk dilindungi. Gina gak bohong, Bu. Gina ngeliat sendiri, ujarku meyakinkan ibu. Lalu kuceritakan semua kejadian tadi siang. Mungkin ibu tidak menyangka kalau suaminya itu akan mengkhianatinya. Tiba-tiba bulir bening keluar dari netranya. Merengkuh bahunya berusaha untuk menenangkannya. Sudahlah, Bu. Ada atau tidak ada ayah, kehidupan kita sama aja kan? Hiburku. Seenggaknya kalau ibu dan ayah masih bareng, surga ibu masih ada di depan mata, nak. Karena suami adalah jembatan bagi seorang istri buat masuk surga. Pandangan ibu menerawang jauh. Ibu selalu memikirkan ayah. Sampai-sampai beliau tidak sadar kalau selama ini ia telah dibodohi oleh laki-laki itu. Apakah suami seperti ayah pantas untuk menjadi jembatan menuju surga, Bu?
Tanyaku kemudian. Tak terkecuali nak, yang penting ibu sudah menetapi kewajiban selama menjadi seorang istri. Tak peduli bagaimanapun kelakuannya terhadap ibu. Akan tetapi, kalau ayahmu menghendaki berpisah, ibu juga akan menerimanya dengan ikhlas. Ibu terlihat tegar. Mungkin berkali-kali disakiti membuatnya menjadi sosok yang kuat. Sudahlah, gak perlu ditangis lagi. Apapun keputusan ayahmu nanti, kita terima saja. Tak selama ini kita juga biasa tanpa dia kan? Gantian ibu yang menguatkanku. Aku mengangguk. Setuju dengan pendapat ibu. Walaupun aku tahu hatinya sangat terluka, terlihat jelas dari sorot matanya. Ayo makan dulu, kita harus kuat. Jangan sampai nanti kita sakit. Yuk, ibu temenin makan. Ibu juga udah lapar sekali, ajaknya sambil tertawa. Tertawa yang dibuat-buat hanya untuk menghiburku saja, aku tahu itu. Selama makan, ibu terlihat tidak berselera. Mungkin ajakannya tadi hanya untuk menutupi kegundahan hatinya. Berkali-kali kulihat ibu melamun. Sampai tidak sadar beliau menyenggol gelas yang ada di sampingnya. Suara pecahan gelas yang jatuh ke lantai membuatnya kaget. Dengan tergesa-gesa beliau memungut beling yang jatuh berserakan. Segera kutahan tangannya. Sudah bu, biar gini aja, ujarku. Segera mengambil sapu dan serakan plastik. Ibu tertegun, aku tahu batinnya terluka. Setelah membersihkan pecahan beling itu, aku menghampiri ibu lagi. Tiba-tiba beliau bangkit dari duduknya dan dengan tergesa-gesa masuk ke kamar. Karena penasaran aku mengikutinya dari belakang, kulihat ibu mencari sesuatu di dalam kamar. Cari apa sih bu? Tanyaku penasaran. Gina, kamu tahu nggak sertifikat rumah yang ibu simpan di lemari sini? Kayaknya ibu nggak pernah mindahin, kok sekarang nggak ada ya? Sertifikat rumah, gumamku. Tiba-tiba perasaan ibu tidak enak. Mungkin ibu lupa naruh di tempat lain kali, coba dicari lagi. Gak mungkin lupa Gina, lagi pula kamar sesempit ini kan. Ibu mau taruh di mana kalau nggak di lemari? Benar juga. Kamar itu memang kecil dan sempit, tidak ada tempat lain selain lemari yang bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Aku mencoba mencari di bawah kasur, siapa tahu terselip di sana. Tapi hasilnya nihil. Nyari apa? Tiba-tiba seseorang sudah ada di belakang kami. Di depannya sudah ada sertifikat rumah yang dicari-cari ibu tadi. Kembalikan sertifikat itu ayah, teriakku. Aku akan menjual rumah ini, jawabnya santai. Kalau dijual kita akan tinggal di mana? Bentak ibu. Baru kali ini aku melihatnya membentak ayah. Terserah, kamu mau tinggal di mana, yang penting setelah rumah ini dijual aku akan meninggalkan kalian, ngerti? Bentak ayah. Tapi ini rumah peninggalan almarhum orang tua ibu ya, ayah nggak berhak. Aku sudah tak sabar menghadapi sikap kasar ayah. Kamu anak kecil tahu apa kamu? Ajak ibu dan adik-adikmu pergi dari sini, aku tak butuh kalian lagi. Nanti sore pembelinya akan datang, jadi kalian siap-siap. Ujar ayah terkekeh. Dan kamu Marni, dengar baik-baik, mulai sekarang kamu aku talak 3. Ucapan ayah barusan bagaikan petir di siang bolong. Walaupun sudah tahu kejadiannya akan seperti ini, tapi tetap saja aku terkejut. Ibu tersenyum. Tidak ada tangis lagi di sana. Aku terpana, segitu kuatkah ibu? Sampai-sampai cobaan terbesar ini pun dihadapi dengan senyuman. Oke, aku akan pergi bareng anak-anak, tapi dengan syarat. Jangan harap kamu bisa menemui mereka lagi, karena mereka itu milikku. Kamu gak berhak menuntut apa-apa dari mereka. Oh iya, satu lagi, aku gak mau ikut campur dengan hutang-hutang kamu lagi. Aku gak akan pernah mau melunasinya, camkan itu. Lagi-lagi aku terpana dengan sikap ibu yang tegas, aku suka itu. Oke, itu adalah syarat yang gampang. Lagian mereka juga gak berguna buatku. Aku akan menikah dengan janda kaya. Aku akan meminta istriku yang baru untuk melunasi hutang-hutang itu. Hidupku akan terjamin di sana, gak seperti di sini, melarat. Sebagai anaknya, aku sungguh malu dengan sikap ayah, selalu mengandalkan harta istrinya. Tidak mau berusaha untuk mencari nafkah buat keluarganya. Ibu menatap tajam pada ayah, aku tahu beliau pasti marah besar. Akan tetapi lihatlah, ibu terlihat kuat. Bahkan tidak menangisi sama sekali keputusan ayah. Ayo Gina, kita kemasi pakaian kita. Panggil adik-adik kamu. Setelah itu kita pergi dari rumah ini. Ajak ibu tanpa melepaskan pandangannya yang masih tertuju pada ayah.
"Eh, tunggu dulu," jika ayah tiba-tiba. "Apalagi?" tanya ibu. "Tanda tangan di sini dulu," ujar ayah sambil mengeluarkan beberapa lembar kertas dari dalam tas. Entah surat apa itu, aku tak tahu. Ibu menatap segelas kertas itu lalu tersenyum sinis. "Dasar gak tahu malu, sudah merampas rumahku, masih mau minta tanda tangan pula." Ibu berdece. "Berani kamu melawanku? Atau aku akan menyakiti anak-anakmu?" ancam ayah. Tangan kekarnya meraihku, mungkin sebentar lagi dia akan menyakitiku. "Jangan," bentak ibu. "Lepaskan Gina, aku akan tanda tangan di surat ini," lanjutnya. Anehnya, tidak ada rasa takut di wajah ibu. "Jangan bu," teriakku. "Tenang Gina, ibu gak apa-apa, biar sekalian ayahmu puas menyakiti hati ibu," ujarnya seraya menandatangani surat itu. Aku sendiri juga bingung kenapa ibu terlihat santai sekali. Melihat hal itu, aku jadi sedikit lebih tenang. Mungkin beliau punya rencana lain. Setelah selesai, ibu menyerahkan surat itu pada ayah. Kenapa ibu bisa setegar itu? "Ingat baik-baik ya, Bapak Iksan yang terhormat, karma itu pasti ada," tandas ibu. Wih, ibuku keren, good job bu. Sementara ibu berkemas, aku pergi mencari adikku yang sedang bermain. Kedua adikku yang masih duduk di bangku SD itu segera menghampiri begitu kupanggil. "Ada apa kak?" tanya mereka. "Kita pergi yuk," ajakku. "Pergi kemana?" "Jauh, kita jalan-jalan," ucapku bohong. "Asik, kita jalan-jalan," teriak mereka girang. Dalam hati kecilku, rasanya ingin menangis melihat kepolosan mereka. Setelah kami berkemas, tiba-tiba kedua adikku, Tio dan Nisa merengek. "Kak, aku lapar, tadi aku belum sempat makan." Aku memandang ibu meminta persetujuan. Ibu mengangguk. "Ya sudah, kalian makan dulu ya, nanti kita baru pergi." Ayahku yang sedari tadi cuek dengan kehadiran kami tersenyum sinis. "Habisan sekalian itu makanannya. Aku tak betul lagi makanan kalian yang tidak berkelas itu. Jangan lupa habis makan diberesin. Jangan sampai kalian meninggalkan kotoran di rumah ini. Oh iya, jangan lupa juga sepeda Riot itu sekalian dibawa. Aku udah muak melihatnya." Kami tidak peduli dengan ucapan laki-laki itu. Yang penting adik-adikku makan dulu sebelum pergi. Mungkin kita butuh tenaga yang kuat karena belum tahu mau tinggal di mana. Sempat aku lihat ibu memasukkan kunci di dalam tasnya, tapi tidak tahu itu kunci apa. Nanti saja aku tanyakan. Kami keluar dari rumah hanya dengan membawa 2 buah tas yang tidak begitu besar. Itu pun warnanya sudah lusuh. Tidak lupa tas sekolah dan buku pelajaran ku bawa. Ku tuntun sepeda yang sering dipakai ibu untuk jualan. Adik-adikku dua-duanya naik di atas sepeda. Walaupun sudah reot, sepeda ini adalah satu-satunya harta termahal yang kami punya saat ini. "Kita mau kemana bu?" tanyaku setelah kami berjalan kurang lebih 1 jam. Saat itu kami berteduh di bawah pohon rindang, sekedar menghilangkan kepenatan. Untung saja kedua adikku tidak rewel. "Ikut saja, nanti kamu juga akan tahu," sahut ibu tersenyum. Apakah ibu punya tempat tujuan? Sepertinya beliau tidak khawatir sama sekali diusir oleh ayah. Setelah beberapa jam kita berjalan, sampailah kita di desa tetangga. Tiba-tiba ibu masuk ke pekarangan rumah. Entah itu rumah siapa. Yang jelas, ibu sepertinya sudah terbiasa dengan rumah ini. Rumah ini tidak terlalu besar, tapi kulihat rumahnya bersih dan terawat. Lebih bagus daripada rumah kami sebelumnya. "Ini rumah siapa bu?" tanyaku heran. "Ini rumah ibu sayang," jawabnya sambil tersenyum. Lalu beliau mengeluarkan sebuah kunci dari dalam tasnya dan segera membuka gembok rumah itu. Kami berempat melangkah masuk ke dalam rumah itu. Terdapat sofa di ruang tamu yang lumayan luas yang tidak kami dapati di rumah sebelumnya. Ada juga kulkas dan perabotan rumah tangga yang lumayan lengkap di dapur. Terus ada 3 kamar yang masing-masing kamar itu ada lemari yang cukup besar. Aku masih heran dengan ini semua. Bagaimana ibu bisa mendapatkan ini semua? "Kamu istirahatlah dulu, nanti ibu ceritakan," ujar ibu seakan mengerti dengan keherananku. Aku mengangguk. Selepas maghrib, ibu mengumpulkan kami semua di balai-balai yang ada di teras rumah. "Begini Gina, Nisa dan Tio.
Sebenarnya ibu masih punya rumah peninggalan almarhum kakek kamu, dan inilah rumahnya. Setiap hari sambil keliling jualan, ibu menyempatkan membersihkan rumah ini. Semua itu sengaja ibu rahasiakan, karena takut kalau ayah kalian tahu. Dari awal menikah sebenarnya ibu sudah tahu gelagat yang kurang baik dari ayahmu. Maka dari itu ibu gak pernah cerita. Kenapa ibu gak pernah cerita sama Gina? Tanyanya. Sebenarnya ibu ingin memberikan kejutan sama kamu, nak. Ibu ingin menghadiahkan rumah ini kalau kamu sudah menikah nanti. Tapi sebelum semuanya terjadi, kita keburu terusir dari rumah. Gak apa-apa kan kalau ibu dan adik-adik kamu ikut numpang di sini? Tanya ibu lembut. Bagaimana juga ini adalah rumah ibu. Gak perlu memohon seperti itu. Gina gak berhak atas rumah ini. Justru Gina bangga sama ibu karena diam-diam punya rumah yang ayah sendiri gak tahu. Ibu memang hebat. Ibu tersenyum. Sebenarnya rumah ini sudah banyak direnovasi. Kalau punya uang, ibu merenovasi rumah ini sedikit demi sedikit. Termasuk perlengkapan rumah ini juga hasil tabungan ibu. Meskipun gak semuanya. Aku semakin kagum padanya. Tak kusangka perempuan yang selama ini kuanggap lemah, ternyata beliau adalah seorang Wonder Woman. Aku berjanji pada diri sendiri akan membahagiakan beliau. Aku tak perlu pindah sekolah, karena ternyata letak sekolahku lebih dekat dengan rumah yang sekarang. Sedangkan Nisa dan Gina yang masih SD sudah mendaftar di sekolah yang baru. Di tempat yang baru, ibu masih meneruskan pekerjaannya berjualan keliling. Memang itu satu-satunya mata pencaharian yang digeluti. Ada beberapa makanan yang dibuat olehnya. Terkadang ada juga yang menitip dagangan pada beliau dengan sistem bagi hasil. Ibu jual gorengan, nasi bungkus, dan beberapa cemilan. Alhamdulillah, semua itu bisa mencukupi kebutuhan kami semua. Meskipun kami banyak kekurangan, tapi ibu selalu mengajarkan pada kami untuk selalu bersyukur. Rumah kami tergolong strategis, dekat dengan pusat kota. Halaman rumah kami juga lumayan luas. Aku berencana untuk membuat warung kecil-kecilan di depan rumah, agar ibu tidak capek jualan keliling terus. Hari yang terik, dengan berjalan kaki aku bersiap untuk pulang ke rumah. Pelajaran hari ini cukup menguras tenaga, hingga perut sudah keroncongan minta diisi. Aku sengaja tidak pernah jajan di sekolah, uang jajan selalu masuk tabungan. Tapi kalau sudah lapar sekali ya terpaksa mengurangi uang jajan. Seperti siang ini, aku berencana mampir ke warung dekat sekolah untuk membeli roti. Sekedar untuk mengganjal perut. Baru saja mau melangkah keluar, ada seseorang yang amat sangat kukenal sedang berdiri di gerbang sekolah. Ngapain ayah kesini? Mau minta uang lagi? Tanyaku kesal. Rasa laparku tiba-tiba hilang karenanya. Jaga mulut kamu anak kecil. Sekarang aku sudah jadi orang kaya. Gak perlu lagi minta uang kamu yang recehan itu. Ejaknya. Sebutan ayah yang biasa diucapkan kini sudah berubah menjadi aku. Ayah benar-benar sudah melupakan kami. Lalu mau ngapain kesini? Gak usah ganggu hidup kami lagi ya. Jangan GR kamu. Aku kesini hanya untuk mengingatkan kalau besok ibu kamu gak usah datang ke persidangan. Lagian, aku gak bisa menghubungi kalian karena kalian gak punya HP kan? Ujarnya sambil memamerkan ponsel keluaran terbaru. Aku berdecih. Malu rasanya pernah punya ayah seperti dia. Laki-laki kok tidak ada harga dirinya sama sekali. Suka numpang hidup dan numpang gaya pada istrinya. Sekarang kalian tinggal di mana? Di kolong jembatan ya? Tanyanya sambil mengejek. Ayah tak perlu tahu kami tinggal di mana. Yang pasti kami lebih bahagia karena tidak tinggal serumah lagi sama ayah. Sindirku. Ya sudah, aku pulang dulu. Jangan lupa besok ibumu gak usah datang ke persidangan. Biar cepat prosesnya. Siapa juga yang mau datang? Memang itu kok yang kami inginkan. Biar kami segera terlepas dari kekejaman ayah. Teriakku dongkol. Laki-laki di depanku itu menggeram, nampak kilatan merah di matanya. Tapi apa peduliku? Toh dia juga sudah jahat pada ibu. Jaga mulutmu anak kecil. Awas saja kalau kamu macam-macam sama aku. Ancamnya. Tanpa banyak bicara lagi, laki-laki itu segera berlalu dari hadapanku. Aku menatap nanar pada laki-laki yang sedang masuk ke mobil mewah itu. Aku yakin itu adalah mobil pacarnya. Ayah memang tampan sehingga dia bisa merayu janda kaya raya itu dengan mudahnya.
Bukanlah sebuah prestasi yang membanggakan tentunya. Semoga habis ini hidupmu bakal sengsara ya, kutuku pelan. Dulu ibuku adalah kembang desa di kampung, sampai-sampai ayah rela mengejar dia agar mau bersanding dengan ayah. Tapi setelah menjadi istrinya, bukannya makin cantik malah makin tak karuan bentuknya. Pakaian lusuh yang itu-itu aja, wajah yang tidak pernah dibedakin, bibirnya tidak pernah dilipstikin, apalagi pakai parfum, tidak pernah. Suami mana yang tahan dengan istri model begituan? Beda dengan Laras yang selalu wangi. Ternyata Laras adalah teman SMA ayah yang dulunya culun. Dulu sempat Laras mengejar-ngejar ayah, tapi ayah lebih memilih ibu. Awalnya ayah menikahi ibu karena tahu kalau ibu itu anaknya orang kaya. Rumahnya ada di mana-mana. Perkebunannya juga banyak. Begitu kabar yang aku dengar dari orang-orang. Ayah di PHK dari pabrik karena memang orangnya malas-malasan. Sering terlambat masuk kerja, bahkan tak jarang pula bolos kerja. Lebih enak hutang aja. Terus yang bayar si Murni, kan enak tuh, tak perlu kerja, utangnya lunas, ucap Pak Iksan. Karena ayah pernah ditipu oleh temannya sendiri dengan angan-angan investasi sukses, tapi ternyata uangnya malah dibawa kabur entah kemana. Mungkin karena hal itu, tentu saja membuat ayah semakin malas untuk mencari nafkah. Kalau ada Marni yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, kenapa harus bekerja, ya kan? Pintar kan gua, pikir ayah. Setelah sekian lama mengenal Laras, akhirnya ayah memberanikan diri untuk menembaknya. Tak disangka ternyata Laras menerima cinta ayah. Mereka pun semakin dekat sehingga ayah lupa kalau sudah punya 3 anak. Laras minta cerai dari suami yang dulu karena suaminya mandul, begitu alasannya. Kebetulan juga Laras punya usaha sendiri, usaha mebel ayahnya yang memang sudah diberikan padanya. Dia juga punya beberapa mobil mewah yang tidak sembarang orang punya. Perhiasannya setiap hari juga ganti-ganti. Itu yang membuat ayah tertarik dengannya. Sekarang ibu tidak jualan keliling lagi, karena sudah dibuka warung kecil-kecilan di depan rumah. Alhamdulillah, sedikit atau banyak tetap disyukuri. Sepertinya perlu menambah makanan atau minuman di warungnya ibu, supaya lebih ramai dan menunya tidak monoton hanya itu-itu saja. Sehingga para pembeli bisa memilih apa yang mereka suka. Aku mulai memperhatikan kebiasaan jajannya anak-anak, mulai yang di komplek maupun di luar komplek. Sepertinya mereka suka sekali dengan es jus. Mungkin aku akan membuatnya untuk dijual di warung ibu nanti. Bagaimana kalau kita jualan es jus aja, Nis? Tanyaku pada Nisa sebagai bahan pertimbangan. Waktu itu kami sedang duduk-duduk santai di teras rumah selepas sholat asar. Wah, ide bagus tuh kak, aku juga suka. Soalnya kalau lihat teman-teman pada beli es jus, aku suka ngeliatin doang, tapi nggak mampu beli, ujar adikku sedih. Berarti belum pernah dong ngerasain gimana itu rasanya es jus, pancingku. Nisa menggeleng, aku pun tersenyum. Lah, tadi barusan kamu bilang kalau kamu suka es jus, berarti pernah nyoba dong? Iya pernah kak, tapi cuma dikit, itu pun sisa. Sisa? Dahiku mengernyit. Waktu itu, temanku beli es jus tapi nggak habis. Aku ditawarin, terus aku mau. Maaf ya kak, jawab Nisa takut-takut. Ya Allah, segitu miskinkah kami? Sehingga adikku harus minum minuman sisa temannya. Iya nggak apa-apa, tapi jangan diulang ya. Ujarku sambil mengelus rambut yang lembut. Nisa mengangguk. Aku bertekad untuk merubah nasib kami yang miskin ini, agar tidak diremehkan lagi oleh orang lain. Maka semakin mantap hatiku untuk memulai usaha membuat es jus. Semua itu untuk ibu. Dengan sedikit tabungan yang sudah lumayan terkumpul, aku berencana membeli blender buat ibu. Hitung-hitung itu sebagai hadiah buat beliau, karena selama ini sudah bekerja keras untuk anak-anaknya. Ini apa Gina? Tanya ibu kaget ketika aku menyerahkan kardus yang berisi blender itu. Ini blender bu. Anggap aja sebagai hadiah buat ibu yang selalu ada buat kami. Walaupun hadiah ini gak seberapa kalau dibandingkan sama pengorbanan ibu, tapi aku mohon diterima ya bu. Ibu menerima blender itu dengan tangan gemetar. Masya Allah, terima kasih Nisa. Nak, kamu memang anak yang berbakti. Ibu terima ya. Semoga blender ini bermanfaat dan jadi barokah. Amin. Aku ikut mengamini doa ibu.
Senang rasanya bisa melihatnya tersenyum bahagia. Dengan memanfaatkan kulkas yang ada di rumah, aku akan membuat es jus yang dibungkus plastik kecil-kecil. Dengan harga 1000-an, karena target utama adalah anak-anak yang ikut les jari pintar di rumah. Iya, sekarang aku sudah buka bimbingan belajar jari pintar di rumah. Hasilnya lumayan, bisa untuk bantu ibu. Aku mulai beli beberapa buah untuk bahan jus, seperti jambu merah, melon, sirsak, buah naga, dan lain-lain. Jadi nanti pembeli akan memilih mana jus yang mereka suka. Dengan harga yang murah, mereka bisa membeli beberapa jus yang berbeda-beda. Itu tujuanku. Juga membeli baskom yang besar untuk wadah jus yang sudah di blender dan disaring. Tidak lupa termos untuk tempat es jus agar awet dingin. Aku berencana membuatnya malam ini. Untuk sementara, akulah yang memulainya. Ibu belum siap katanya. Nanti kalau sudah lancar, ibu yang akan meneruskannya. Setiap jam 3 sore, les jari pintar dimulai. Aku sudah tidak ikut mengajar lagi di tempat guru SD yang dulu. Karena rumah yang sekarang lebih jauh, dan beliau mengizinkannya. Bahkan ia sangat senang karena ilmunya disebarluaskan. Tidak lupa juga memberi dukungan agar selalu semangat mengajar. Muridku sementara ini masih 10 orang. Lumayanlah, nanti kalau sudah banyak dan adik-adikku sudah SMP, aku akan meminta mereka untuk membantu. Mereka juga sudah mahir karena hampir setiap hari kuajari. Terkadang murid-murid kuajak belajar di tempat terbuka, biar mereka tidak bosan. Setelah pembelajaran selesai, mereka kembali ke kelas lagi, yaitu rumahku. Biasanya aku memberi waktu istirahat 15 menit selama pembelajaran. Di saat seperti itulah hal yang membahagiakan buat ibu, karena anak-anak itu otomatis akan menyerbu dagangannya. Senyum bahagia tersungging di bibirku tatkala melihat ibu yang terkadang kerepotan melayani mereka. Bahagia itu sederhana. Melihat ibu dikerubuti anak-anak saja sudah membuatku bahagia. Ternyata tidak hanya anak-anak saja yang suka es jus. Bahkan ibu-ibu kompleks ini juga ikut membeli jus buatanku. Bahkan kadang mereka suka memborong dagangan ibu juga. Ibu memang pintar memasak, jadi aku sarankan untuk jualan nasi bungkus saja. Ada nasi sambal teri, nasi sambal petai, nasi kering tempe, dan juga macam-macam gorengan. Alhamdulillah, ibu-ibu kompleks ini cocok dengan masakan beliau. Malam harinya, aku dan ibu menghitung hasil jualan kami seharian. Alhamdulillah, dagangan ibu ludes, es jus juga habis semuanya. Bahkan tadi sampai bikin 2 kali. Setelah menghitung semuanya, aku semakin mantap untuk memulai usaha ini. Alhamdulillah, hari ini dari penjualan es jus untung 50.000. Belum lagi dagangan ibu yang untungnya juga lumayan. Bu, ini untung es jusnya buat ibu aja ya. Buat bantu biaya makan sehari-hari, kataku sambil menyodorkan uang yang terdiri dari beberapa recehan itu. Tidak apa-apa receh, yang penting berkah. Simpan saja buatmu Gina, untuk biaya kuliah kamu nanti. Ibu juga sudah dapat penghasilan dari jualan nasi bungkus dan gorengan. Jawab ibu sambil tersenyum tulus. Enggak bu, udah Gina niatkan buat bantu ibu. Aku juga udah mendapatkan penghasilan dari mengajar. Terima kasih ya nak. Ibu bersyukur mempunyai anak seperti kalian, yang mengerti dengan keadaan ibu dan tidak pernah mengeluh walau keadaan kita sulit. Ibu terharu terlihat dari pelupuk matanya. Kami gak akan meninggalkan ibu, percayalah kami semua sayang ibu. Walaupun seberat apapun cobaan kita, akan kita hadapi bersama. Ujarku menguatkan perempuan yang telah melahirkanku itu. Ibu tersenyum bahagia. Sudah lama tak melihat senyum manis tersungging di bibir itu. Baru kali ini aku melihatnya tersenyum tanpa beban. Ibu semakin terlihat cantik setelah berpisah dari ayah. Bu, boleh nggak Gina tanya sesuatu? Mau tanya apa Gina? Sebenarnya siapa kakek dan nenek Gina? Soalnya selama ini Gina nggak pernah dikenalin sama kakek nenek. Tiba-tiba wajah ibu berubah sendu. Aku menjadi merasa bersalah telah menanyakan hal itu padanya. Apakah ada sesuatu yang beliau rahasiakan? Ibu terdiam. Dari matanya terlihat penuh dengan kebingungan. Ibu dulu sekeluarga sebenarnya anak orang kaya. Mungkin karena dulu keras kepala hidup ibu jadi begini. Kakekmu termasuk orang terkaya di kampung.
Beliau punya beberapa perkebunan di daerah lain. Bahkan rumahnya juga ada di mana-mana. Di mana ada perkebunannya, di situ pula ada rumah kakek. Dulu ibu bersikeras menikah sama ayahmu, laki-laki yang terus mengejar ibu. Dia termasuk pemuda tampan yang banyak disukai para gadis. Merasa beruntung ketika ayahmu memilih ibu sebagai istrinya, mengalahkan gadis-gadis lain. Sebenarnya kakekmu tidak setuju dengan pilihan ibu, karena waktu itu ayahmu adalah seorang pengangguran dan terkenal pemalas. Entah apa yang membuat ibu tetap memilih dia. Mungkin itu yang dinamakan cinta buta. Apa yang kamu harapkan dari Iksan, nak? Dia tidak punya masa depan yang cerah, kata kakekmu kala itu. Aku mencintainya, Pak. Kumohon restulah kami, kata ibu memohon. Kau sudah dibutakan oleh cinta, nak. Papa sudah tahu bagaimana reputasi Iksan. Dia pemalas. Kerjanya hanya cari perhatian cewek-cewek di kampung ini. Papa sendiri pernah memergokinya merayu cewek. Dia tidak baik untukmu. Tandas kakak lagi. Aku yakin Mas Iksan akan berubah, Pak. Sepertinya dia sangat tulus mencintaiku. Ibu membela. Sampai akhirnya kakekmu menyerah dan terpaksa merestui. Walau aku harus menanggung akibatnya, kakek tidak akan memberikan hartanya sedikit pun. Kakek terlanjur kecewa karena anak semata wayangnya ini tidak patuh pada beliau. Apa yang dikhawatirkan oleh kakekmu pun terjadi. Ayahmu benar-benar pemalas, sama sekali dia tidak mau kerja. Sekalinya kerja di pabrik malah di PHK karena nggak serius. Akhirnya ibu yang turun tangan, bekerja apapun asal menghasilkan uang. Harapan ibu agar ayah bisa berubah pupus sudah. Masih beruntung ada sepeda tua yang ditinggalkan oleh kakekmu. Sepeda itu sangat berharga buat beliau. Selain bentuknya yang sangat klasik, juga terdapat nilai sejarah di dalamnya. Kakek pernah cerita sama ibu, sewaktu berumur 10 tahun, dia ingin sekali punya sepeda. Sama papanya, yaitu kakek buyut kalian, dibelilah sepeda itu. Dengan telaten, kakek buyut mengajari kakek kalian naik sepeda. Tapi karena kaki kakek belum sampai, akhirnya sepeda itu baru digunakan setelah remaja. Ucap ibu dalam hatinya. Ibu kenapa malah ngelamun? Tanyaku. Maaf ya, nak. Ayahmu punya hobi yang membuat ibu semakin terperosok dalam kemiskinan, yaitu hobi hutang. Yang paling menyebalkan, dia tidak pernah mau membayar hutang-hutangnya. Akhirnya ibu memutuskan untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Karena kasihan dengan ayah kalian kalau harus menanggung beban dosa di akhirat nanti. Sebenarnya tidak hanya rumah saja yang diberikan oleh kakek kalian untuk ibu. Tapi juga ada sejumlah uang yang kemudian ibu pergunakan untuk sedikit merenovasi dan mengganti perabotan-perabotan yang sudah rusak. Selebihnya ditabung untuk jaga-jaga. Siang yang terik, aku berjalan sendirian. Tidak ada satupun teman yang menemani jalan kaki. Mereka biasanya naik sepeda, bahkan ada juga yang naik motor. Sedangkan aku lebih memilih jalan kaki, karena memang belum punya kendaraan. Meskipun rumah agak jauh dari sekolah, tapi harus tetap bersyukur dan menikmatinya. Di luar sana masih banyak anak-anak yang ingin sekolah, tapi tidak bisa mewujudkannya. Itu yang selalu ibu tanamkan padaku. Sehingga aku tak mau mengeluh. Semangat, teriakku dalam hati. Berulang kali ibu meminta aku untuk membawa sepedanya kalau pergi ke sekolah. Tapi aku menolak. Ibu lebih membutuhkannya untuk belanja ke pasar. Karena pasarnya lumayan jauh, bahkan lebih jauh dari sekolahku. Kasihan kalau ibu harus jalan kaki. Aku masih kepikiran kejadian tadi malam. Kenapa ibu tidak menjawab dan malah melamun ketika ditanya tentang kakek dan nenek? Kalau orang tua dari ayah jelas sudah tahu, karena mereka sudah dipanggil oleh Allah sewaktu aku masih kecil. Kalau dari pihak ibu, belum pernah sekalipun aku menemuinya. Bahkan ibu selalu menghindar kalau ditanya hal itu. Sewaktu kecil mungkin aku masih bisa dibohongi, tapi sekarang sepertinya ada yang ditutup-tutupi oleh ibu tentang orang tuanya. Kenapa harus dirahasiakan? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Lagi enak-enaknya ngelamun, tiba-tiba ada sebuah mobil mewah yang mendekat dan berhenti di sebelahku. Dari dalam mobil keluarlah laki-laki seumuran ayah, berjalan ke arahku. Sepertinya dia bukan orang sini, karena aku belum pernah melihatnya. Dik, mau tanya, apa adik tahu rumahnya Bu Fitri? Tanyanya padaku. Bu Fitri siapa ya? Jawabku masih bingung, lagi pula aku baru pindah ke desa ini. Belum begitu mengenal orang-orang sekitar, hanya tetangga dekat saja yang aku kenal.
Sebentar, nama depan ibu juga Fitri kan? Apa mungkin yang dicari itu ibuku? Nama lengkapnya Bu Marni Safitri, beliau adalah putri dari Bapak Hartono. Jantungku berdegup kencang saat laki-laki itu menyebut nama lengkap ibu. Lalu Pak Hartono siapa dia? Kalau Pak Hartono saya tidak kenal Pak, apa beliau orang kampung sini juga? Tanyaku penasaran. Siapa tahu ada petunjuk tentang keluarga ibu. Kalau memang benar yang dicari itu adalah ibuku sendiri. Sebenarnya Pak Hartono asli kampung sebelah, Di. Katanya beliau juga pernah punya rumah di daerah sini. Beliau sudah lama menetap di Semarang, dan Bu Fitri adalah putri Bapak Hartono satu-satunya. Setiap datang ke sini, saya selalu cari Bu Fitri, tapi nggak pernah ketemu. Kali ini saya ingin mencarinya lagi, semoga saja bisa ketemu. Namanya persis dengan nama ibu, akan tetapi benarkah ibu anaknya Pak Hartono yang disebut orang tadi? Kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya bapak itu bukan orang sembarangan, orang kaya tentunya. Sedangkan ibu, siapalah dia? Hanya penjual nasi bungkus yang tampilannya sangat lusuh bila dibandingkan dengan orang itu. Saya tahu Pak, tapi saya nggak yakin kalau beliau adalah orang yang Bapak cari, jawabku. Nggak apa-apa Dik, siapa tahu itu benar orang yang saya cari. Jawabnya penuh harap. Sepertinya orang ini benar-benar ingin bertemu dengan orang yang namanya Bu Fitri. Kalau ada yang nggak keberatan, tolong tunjukkan rumahnya ya. Pintanya penuh harap. Kuanggukkan kepala pertanda setuju. Kemudian bapak itu mengajak masuk ke dalam mobilnya. Ya Allah, beginikah rasanya naik mobil bagus? Kursinya empuk, hawanya sejuk, seperti di pegunungan. Panas terik matahari yang tadi aku rasakan, mendadak hilang berganti dengan hawa yang sejuk dan harum. Ya Allah, seandainya punya mobil seperti ini, pasti keluargaku akan kubawa jalan-jalan keliling kampung. Kalau perlu keluar kota, mulai deh menghayal tingkat dewa. Aku menyadarkan diri sendiri dari hayalan. Kuedarkan pandanganku keluar. Ternyata rasanya beda ya. Melihat pemandangan dari dalam mobil serasa ada kenikmatan tersendiri. Itulah yang aku rasakan. Dek, ini arahnya kemana? Tanya bapak-bapak itu membuyarkan hayalanku. Aku tergagap. Bapak itu tersenyum. Mungkin beliau heran dengan anak desa yang baru sekali ini naik mobil bagus. Sebenarnya pernah sih naik mobil, tapi mobil bak yang belakangnya terbuka. Waktu itu aku ikut takbir keliling. Itu saja senangnya bukan main. Lah ini mobilnya bagus banget. Beda sekali dengan mobil yang pernah aku naiki. Berbeda 180 derajat pokoknya. Ini lurus aja Pak. Nanti kalau ada pertigaan belok kiri. Jawabku dengan menahan malu. Bapak itu tersenyum lagi. Apa aku kelihatan kampungannya ya? Batinku tak enak sendiri. Perlahan, mobilnya berjalan. Ya Allah, enak sekali naik mobil ini. Ketika ada lubang pun goncangannya tidak terlalu berasa. Tak terasa aku senyum-senyum sendiri. Ingin rasanya naik mobil ini lebih lama lagi. Kalau perlu sekalian muter-muter kampung. Saat perjalanan sudah mau mendekati rumah, aku meminta turun. Karena tidak ingin bapak itu tahu kalau aku anaknya Bu Marni Safitri. Bisa malu nanti aku. Saya turun di sini saja ya Pak, rumah Bu Fitri ada di depan yang bercat hijau itu, kataku sambil menunjuk ke arah rumahku sendiri. Terima kasih atas tumpangannya ya Pak, mobil Bapak bagus banget, adem, kelakarku. Bapak itu pun tersenyum. Saya yang makasih Dek, sudah menunjukkan rumahnya Bu Fitri. Lalu dia mengambil sesuatu dari kantong jasnya, beberapa lembar uang berwarna merah yang masih geras disodorkan kepadaku. Aku bengong melihatnya, baru kali ini melihat uang merah sebanyak itu. Maklum, biasanya hanya memegang uang recehan, dan kadang itu pun sudah banyak yang lecek. Terimalah Dik, ini sebagai ungkapan terima kasih. Aku hanya menelan ludah. Ingin rasanya menerima uang itu. Dengan uang sebanyak itu aku bisa mentraktir ibu dan adik-adik makan di restoran mahal. Tiba-tiba nasihat ibu seperti terngiang-ngiang di telingaku. Kalau menolong orang itu harus ikhlas, jangan pernah untuk mengharap imbalan. Nanti Allah yang membalasnya, bahkan mungkin lebih banyak dari itu. Akhirnya aku urungkan niat untuk menerima pemberian bapak itu. Meskipun hatiku ingin. Maaf Pak, saya nggak bisa menerimanya. Saya ikhlas kok membantu Bapak. Tolakku halus. Bapak itu mengernyitkan dahi. Sebelum Bapak itu memaksa lagi, aku buru-buru turun dari mobilnya. Terima kasih ya Pak, semoga Bapak ketemu dengan orang yang Bapak cari. Masih terlihat Bapak itu memandangku, lalu beliau melambaikan tangannya. Kubalas dengan lambaian tangan juga.
Ternyata di dunia ini masih ada ya orang kaya yang tidak sombong seperti bapak itu, batinku. Andai saja ayahku seperti itu, aku mulai menghayal lagi. Kakiku melangkah melipir ke tepi jalan dengan tujuan pulang ke rumah tetapi lewat samping. Sekedar ingin tahu siapa sebenarnya bapak itu. Apa benar yang dicari itu adalah ibu? Lalu ada hubungan apa antara ibu dengan bapak itu? Aku semakin penasaran dan bergegas melangkahkan kaki setengah berlari ke arah rumah. Benar saja, dari samping rumah terlihat ada sebuah mobil yang baru saja aku tumpangi tadi. Kulihat bapak itu senyum-senyum, begitu juga dengan ibu. Ada apa ini? Siapa sebenarnya bapak itu? Aku menguping pembicaraan ibu dan Pak Santo itu. Maaf Pak, bagaimana ceritanya bapak bisa tahu kalau saya ada di daerah sini? Padahal kan bapak hanya tahu rumah saya yang satunya. Tanyaku memberanikan diri. Panjang ceritanya Bu, waktu itu saya cari ibu di rumah yang lama, tapi saya nggak pernah ketemu sama ibu. Lalu, waktu itu yang saya temui adalah seorang laki-laki seusia saya, tapi saya tidak bertanya siapa namanya. Terangnya, ibu masih menunggu penjelasannya. Jangan-jangan laki-laki yang dimaksud itu adalah ayah, pikirku dalam hati. Ketika saya menanyakan keberadaan Bu Fitri, dia mengaku nggak tahu sama sekali tentang ibu. Bahkan saya sering ke sana. Tapi ya begitulah, kadang rumah itu kosong, nggak ada penghuninya. Jadi saya memutuskan untuk mencari tahu ke desa ini. Jelas Pak Santo. Siapa yang ngasih tahu alamat rumah ini Pak? Tanya ibu. Pak Hartono sendiri yang ngasih. Beliau akhirnya bercerita kalau punya rumah di desa ini. Ternyata beliau sendiri lupa kalau pernah memberi rumah ini pada ibu. Pak Santo tersenyum. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa menemukan Bu Fitri dan melihat ibu dalam keadaan sehat dan selamat. Lanjutnya kemudian, ibu terdiam. Menurut cerita yang baru saja aku dengar tadi, aku yakin kalau ayah sudah pernah bertemu dengan Pak Santo. Tapi ayah kok tidak pernah cerita ya? Apa mungkin ayah tidak tahu kalau Bu Fitri itu ibu? Maaf Pak, apakah waktu Bapak ke rumah saya yang lama, Bapak menunjukkan foto saya? Tidak Bu, saya tidak punya foto ibu. Bahkan Pak Hartono juga tidak memberi saya foto. Saya hanya ditugaskan untuk mencari ibu itu saja. Ibu termenung. Apa Pak Santo memang tidak mengenal ayah? Apa waktu pernikahan ibu dan ayah dulu Pak Santo tidak ada? Semakin aku mendengarkan, semakin banyak pertanyaan di kepalaku. Sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan Papa Mama. Bahkan sampai Papa Mama meninggal pun, saya tidak bisa menemui mereka. Karena saya tidak tahu keberadaan mereka, ucap ibu sedih. Saya sangat menyesal Pak, sekarang bisa Pak Santo lihat sendiri. Bagaimana keadaan saya sekarang? Mungkin ini adalah karma karena sudah tidak patuh dengan perintah mereka. Orang-orang pun gak akan percaya kalau Bu Marni si penjual nasi bungkus dan gorengan itu adalah putri kandung Pak Hartono. Lanjut ibu sambil terisak. Pak Santo hanya terdiam, membiarkan ibu menumpahkan segala kesedihannya. Oh iya Pak, ada apa Pak Santo cari saya? Lanjut ibu setelah bisa menguasai diri. Saya diperintahkan Pak Hartono untuk mengawal Bu Fitri. Tegasnya. Kenapa saya harus dikawal? Tanyaku heran. Pak Hartono? Loh, itu kan Papa. Bukankah beliau sudah meninggal? Bagaimana bisa memberi perintah kepada Pak Santo? Atau jangan-jangan perintahnya itu sebelum beliau meninggal? Pak Santo diam. Sepertinya beliau membawa amanah yang besar. Aku semakin penasaran. Dari mana ibu tahu kalau Pak Hartono dan Bu Harti sudah meninggal? Pak Santo malah mengalihkan pembicaraan. Dari tetangga saya yang kebetulan pernah merantau keluar kota Pak. Itu pun dia juga dapat kabar dari temannya. Ketika saya berusaha meminta keterangan lebih lanjut, dia juga nggak tahu yang sebenarnya. Bahkan alamat Papa yang di luar kota pun dia juga nggak tahu. Jelasku, hatiku kembali sedih mengingat kejadian itu. Pak Santo manggut-manggut, bahkan pertanyaan ibu yang tadi belum juga dijawab. Kalau seandainya orang tua Bu Fitri belum meninggal, apa yang akan ibu lakukan? Tanya Pak Santo kemudian. Saya akan minta maaf pada mereka Pak, sudah terlalu banyak kesalahan yang saya perbuat. Hingga mereka pergi begitu saja. Saya sangat menyesal. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Mereka kini sudah tenang di sisi Allah. Sekarang kami hanya bisa mendoakan saja. Tiba-tiba Pak Santo tersenyum. Ibu pun heran. Ibu sedang bersedih tapi Pak Santo malah senyum-senyum.
Kenapa Bapak senyum-senyum? Saya ini beneran sedih loh Pak, bukan sedang berakting. Ibu mulai kesal dengan sikap Pak Santo. Maaf Bu, bukan maksud saya ngejek Ibu. Saya cuma ingin mengabarkan kalau sebenarnya kalimat Pak Santo menggantung, bikin penasaran aja. Sebenarnya apa Pak? Tanya Ibu nggak sabar. Apa sih yang dirahasiakan olehnya? Sebenarnya orang tua Bu Fitri masih hidup. Jelasnya. Sontak Ibu pun terkejut. Aku pun terkejut mendengar hal itu, tapi aku ingin tahu lebih jauh. Benarkah itu Pak? Tanya Ibu tak percaya. Iya Bu, dan sekarang mereka menetap di Semarang, sedang mengembangkan usaha yang sudah lama dirintisnya. Lalu kabar itu, jujur Ibu masih bingung. Itu hanya kabar burung yang disebarkan oleh mitra kerja Pak Hartono Bu. Tega sekali orang itu, geram Ibu. Tidak tahukah dia dengan mengabarkan kabar burung itu menjadikanku dihantui perasaan bersalah seumur hidup. Dia ingin menipu Pak Hartono waktu itu, tapi untungnya Bapak tahu kalau mau ditipu. Lalu mitranya itu menyebarkan berita bohong, tujuannya agar relasi-relasi yang lain tidak menjalin kerjasama lagi dengan Pak Hartono. Tapi alhamdulillah, usaha Bapak malah semakin berkembang. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak menyangka Pak, kalau mereka masih hidup, bolehkah saya bertemu dengan mereka? Tanyaku penuh harap. Tentu saja boleh Bu, tapi tunggu sampai situasi aman ya. Situasi aman? Apa maksudnya ini? Aku semakin bingung. Begini Bu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya akan mengawal Ibu di sini. Karena mitra bisnis Pak Hartono yang saya ceritakan tadi ingin mencari Ibu. Tiba-tiba Ibu terkejut, dan aku spontan bergidik ngeri. Dia tahu kalau Pak Hartono masih punya putri kandung, dan merupakan satu-satunya pewaris semua harta kekayaan Pak Hartono. Makanya dia ingin cari Ibu. Saya takut kalau Ibu dicelakai oleh anak buahnya. Karena setahu saya, dia sudah memerintahkan anak buahnya untuk cari keberadaan Ibu. Aku tertegun. Ternyata begitu berat masalah yang dihadapi oleh Papa, ucap Ibu dalam hati. Boleh saya minta nomor Ibu Fitri supaya saya bisa gampang untuk menghubungi Ibu? Tanya Pak Hartono kemudian. Saya nggak punya HP, Pak, jawab Ibu lirih. Pak Santo tersenyum. Lalu dari dalam tasnya beliau mengeluarkan sebuah kotak dan disodorkan kepada Ibu. Ini Bu, sebelumnya saya sudah menyiapkannya. Untuk jaga-jaga saja kalau Ibu belum punya HP. Ini sudah ada kartunya, sudah ada nomor saya di dalamnya. Ada juga nomor Pak Hartono. Mau diterima ya Bu? Terlihat Ibu ragu untuk menerimanya. Karena selama ini Ibu memang tidak pernah memegang ponsel. Ibu kembali terisak. Ternyata Allah Maha Baik, masih mempertemukannya dengan orang-orang yang baik. Baik Pak, terima kasih ya. Saya terima. Tapi saya belum ngerti cara menggunakannya Pak. Soalnya saya nggak pernah pegang HP. Jawab Ibuku polos yang membuat Pak Santo tersenyum lebar. Nanti saya ajari Bu, jawab Pak Santo sambil tersenyum. Ibu sendirian di rumah ini? Tanyanya kemudian. Saya tinggal sama ketiga anak saya Pak. Kebetulan anak saya yang pertama belum pulang dari sekolah, sedangkan kedua adiknya baru tidur siang. Suami Ibu? Saya sedang proses cerai Pak, jawab Ibu terbata-bata. Cerai? Kenapa? Maaf kalau saya terlalu ikut campur rumah tangga Ibu. Pak Santo seperti tak enak hati. Gak apa-apa Pak, mungkin suami saya nggak betah hidup miskin terus, jadi dia mencari yang lebih kaya, jawab Ibu sambil tersenyum. Sudah tak ada kesedihan lagi di hati Ibu, karena Ibu sudah mengikhlaskannya. Oh ya, kebetulan dong kalau begitu, sahut Pak Santo sambil tertawa. Kebetulan? Maksudnya? Tanya Ibu tak mengerti. Gak apa-apa Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Aku menautkan alis, heran dengan sikap Pak Santo barusan. Maksud Pak Santo apa ya? Apanya yang kebetulan? Pak Santo, Ibu memanggil ketika beliau sudah mau keluar rumah. Iya, ada apa Bu? Jawabnya sambil membalikkan badannya. Ibu terlihat seperti ingin tertawa. Aku pun melihat mukanya merah merona seperti gadis yang mau dilamar. Katanya ingin mengajari saya, jawab Ibu sambil menunjukkan kotak ponsel. Iya, saya kok jadi lupa ya. Pak Santo menggaruk kepalanya yang aku yakin itu tidak gatal. Pak Santo kok jadi salah tingkah gini sih? Ada apa dengan dia? Kira-kira Pak Santo kenapa ya? Kok mendadak gugup seperti itu? Proses perceraian antara ayah dan ibu sudah selesai. Ibu pun sudah menjalani masa indah. Sejujurnya aku lebih senang begini
daripada beliau disiksa terus sama ayah. Kuperhatikan sekarang ibu kelihatan lebih bahagia, terlihat jelas dari pancaran matanya. Terlebih-lebih beliau sekarang lebih memperhatikan penampilannya. Hasil penjualan dari warung memang lumayan. Jadi ibu bisa membeli bedak dan lipstik, meskipun bukan yang merek mahal. Murid les jari pintar juga makin banyak. Sebenarnya perlu tempat yang lebih luas untuk tempat belajarnya anak-anak, tapi modalnya belum cukup. Untuk sementara anak-anak aku tampung dulu di rumah dan teras. Terkadang mereka aku ajak ke padang rumput yang ada di ujung desa. Belajar di bawah pohon rindang sangatlah menyenangkan. Mereka juga lebih santai di sana, karena bisa sambil menikmati pemandangan alam yang segar dan indah. Hasil dari mengajar dan jualan es jus memang cukup kalau untuk makan sehari-hari. Namun sebisa mungkin aku menabung untuk biaya kuliah nanti. Tidak lupa juga menyisihkan untuk ibu dan adik-adik. Sepertinya sudah waktunya untuk membelikan mereka baju baru agar bajunya tidak itu-itu saja. Mungkin besok aku akan mengajak mereka ke pasar. Rasanya tidak percaya kalau ternyata kakek nenekku masih hidup, karena selama ini memang belum pernah menjumpai mereka. Suatu saat aku pasti akan mengunjungi mereka kalau situasi sudah aman, kata ibu. Sementara untuk mengobati rasa kangen, kami berempat sering video call dengan kakek nenek. Mereka menyebutnya Opa Oma, sebutan yang tidak pernah aku ucapkan. Assalamualaikum, sapa kami. Waalaikumsalam, jawab Opa Oma yang masih kelihatan segar, meskipun umurnya sudah mendekati kepala 6. Bagaimana kabarmu Fitri? Ya Allah, ini cucu-cucu Opa ya, lucu sekali. Aku tersenyum. Tidak mungkin yang dimaksud lucu itu adalah aku, pasti kedua adikku yang imut-imut itu. Secara mereka kan masih SD. Iya Pak, ini anak-anak Fitri, yang besar ini Gina, dia sudah SMA, yang ini Nisa dan Tio. Papa apa kabar? Fitri kangen banget sama papa mama. Mata ibu terlihat berkaca-kaca. Begitu juga dengan Opa Oma. Mereka larut dalam kesedihan dan kerinduan, hingga mereka tak mampu mengucapkan kata-kata. Hanya tangisan yang terdengar, tak terkecuali aku dan kedua adikku. Tak bisa membendung air mata yang sedari tadi ingin menyeruak keluar. Maafkan Fitri, Pak, Ma. Dulu Fitri nggak menurut dengan papa mama. Sekarang Fitri sudah menanggung akibatnya. Maafkan Fitri. Tangis ibu kembali pecah. Enggak nak, kamu nggak salah. Kami yang salah telah membiarkan kamu berjuang sendiri di sana. Papa juga minta maaf ya. Papa sudah mendengar semua dari Sukma. Kalian semua sabar dulu. Nanti suatu saat kami akan menjemput kalian. Dan kita bisa berkumpul kembali. Kami lega. Akhirnya kami bisa kembali bersilaturahmi. Meskipun hanya lewat ponsel, yang terpenting ibu tidak merasa bersalah lagi. Karena mereka juga sudah memaafkan ibu. Tak kusangka, Om Santo yang dulu pernah kuantar ternyata adalah orang kepercayaan Opa. Sekarang hampir setiap hari Om Santo berkunjung ke rumah. Aku sudah tahu semuanya karena waktu itu memang sengaja mendengarkan pembicaraan ibu dan Om Santo. Seperti pagi ini, tiba-tiba saja Om Santo sudah ada di depan pintu. Kebetulan ini hari Minggu dan aku ingin mengajak ibu dan adik-adik pergi ke pasar karena ingin membelikan baju baru untuk mereka. Loh, pagi-pagi sudah rapi, kalian mau kemana? Tanya Om Santo ramah. Kami mau ke pasar Om, jawabku. Naik apa? Om Santo menggerutkan dahi. Naik angkot Om. Nisa adikku menyahut. Kalau gitu Om antar ya, tawarnya. Nggak usah Om, nanti merepotkan. Jawabku tidak enak. Gina, saya kerja sama Pak Hartono, kakek kalian. Mobil ini juga mobil Pak Hartono, otomatis mobil kalian juga. Jadi nggak usah merasa nggak enak sama Om. Justru Om akan merasa bersalah kalau membiarkan kalian naik angkot yang panas dan sumpek itu. Tapi Om, aku masih ragu. Sudah, nggak ada tapi-tapian. Ayo, kalian semua naik ke mobil. Tidak ada yang boleh menolak. Kami pun menurut. Alhamdulillah akhirnya hayalanku yang kemarin itu kini terwujud. Akan mengajak jalan-jalan ibu serta adik-adikku pakai mobil bagus. Dan hari ini pun kesampaian meskipun hanya ke pasar. Mobil pun melaju ke jalan raya yang ramai. Maklum, hari Minggu. Banyak yang ingin berlibur, tak terkecuali kami. Ibu pun rela tidak buka warung hanya karena mau kuajak jalan-jalan ke pasar.
Tak apalah sekali-kali. Pasar sudah dekat, tapi Om Santo tidak ada tanda-tanda untuk menghentikan mobilnya. Bahkan mobilnya melaju semakin cepat. Loh Om, itu pasarnya udah kelewat, teriakku. Udah gak apa-apa, gak usah ke pasar ya, jawab Om Santo santai. Tapi kamu pengen beli baju di pasar Om, ujar Nisa, adikku yang pertama. Oh jadi Nisa mau beli baju baru, Om antar ke tempat yang bagus, mau? Kemana Om? Kalau ke mall gimana? Mau? Tanya Om Santo pada Nisa dan Tio. Mau, sorak mereka berdua. Pasti mereka senang sekali karena seumur-umur belum pernah masuk ke mall. Begitu juga dengan aku, mungkin tidak dengan ibu. Aku yakin masa mudanya ia sering banget pergi ke mall. Ibu hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan kedua putrinya. Aku hanya garuk-garuk kepala. Duh, uangku mana cukup buat beli baju di mall. Gak usah khawatir Gina, kali ini Om yang bayar ya. Ini juga perintah dari Pak Hartono kok. Bahkan apapun yang kalian butuhkan ditanggung sama kakek kalian, sahut Om Santo tiba-tiba. Sepertinya Om Santo mengerti akan kegelisahanku. Aku hanya tersenyum malu. Sebenarnya kemarin Om Santo memberikan sejumlah uang pada kami, tapi ibu menolak. Belum begitu membutuhkan katanya. Ibu memang miskin, tapi beliau bukanlah tipe orang yang haus akan uang. Ibu lebih senang jika menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Akhirnya Om Santo pun tidak memaksa. Sesampainya di mall, kedua adikku langsung menyerbu masuk. Mereka girang sekali. Ternyata begini toh suasana mall. Aneka barang dijual di sana dan ditata rapi sesuai jenis barangnya. Kalau tempat baju ada di atas, kata Om Santo pada kedua adikku. Yuk naik eskalator, ajak Om Santo. Kulihat Nisa dan Tio ragu. Mereka mungkin takut untuk naik tangga berjalan itu. Berulang kali mereka menjulurkan kakinya dan berulang kali pula mereka menariknya kembali. Aku saja yang sudah besar juga deg-degan, tapi tidak kuperlihatkan, malu dong. Gak apa-apa, ayo dicoba, nanti lama-lama juga akan terbiasa, bujuk Om Santo. Nisa dan Tio bergeming, mereka tetap saja tidak mau naik, bahkan mereka mau menangis karena ketakutan. Akhirnya ibu menggendong Tio, sedangkan aku berniat menggendong Nisa tapi dicegah sama Om Santo. Biar Om aja. Kuperhatikan Om Santo dari tadi perhatian sekali dengan adik-adikku. Bukannya Om Santo hanya ditugaskan untuk mengawasi dan melindungi keluargaku saja ya. Tapi ini kok sampai diajaknya jalan-jalan ke mall segala. Diam-diam aku memperhatikan gerak-gerik Om Santo. Dari cara menatap, berbicara, dan senyum pada ibu. Menurutku agak berbeda. Apa mungkin? Tidak mungkin. Kata ibu, Om Santo sudah punya keluarga di kota. Selesai berbelanja, Om Santo mengajak kami makan di restoran. Sungguh baru kali ini kami makan di restoran mewah seperti ini. Jangan ditanya lagi, senang nggak? Senang nggak? Senanglah, masa enggak? Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Om Santo membelokkan mobilnya di suatu tempat yang pasti belum pernah kami kunjungi. Kulihat papan nama yang tertulis di atap bangunan, Jasmine Beauty. Tempat apa ini? Kenapa harus kesini sih Pak Santo? Tanya ibu yang sepertinya sudah tahu ini tempat apa. Ibu harus membuat Pak Iksan menyesal telah menceraikan ibu, kata Om Santo dengan senyum terulas di bibirnya. Senyum itu sepertinya bukan senyum biasa. Sepertinya Om Santo memang ada perhatian khusus pada ibu. Ku coba kutepis kecurigaanku. Jadi ini tempat apa? Aku masih belum mengerti. Terus Om Santo bilang akan membuat ayah menyesal setelah menceraikan ibu. Apa maksudnya ya? Benar saja, hampir 3 bulan perawatan rutin di tempat itu, ibuku berubah drastis secara penampilan. Ia lebih cantik dan awet muda. Aku begitu bahagia melihat perubahan ibu. Belanja bulanan tak terasa sudah habis. Aku dan ibu merencanakan belanja di tempat biasa kami membeli kebutuhan rumah tangga, mall favorit kami. Kami bertiga bersama Pak Santo. Momen itu membuatku rindu hal dulu yang ibu dan ayah sering lakukan sebelum mereka bercerai. Dulu kami sering belanja bersama sewaktu aku masih kecil. Namun kini hanya tinggal kenangan yang harus aku lupakan. Gina, kamu kenapa? Apa yang kamu pikirin? Tanya ibu melihatku berjalan sambil melamun. Enggak bu, bukan apa-apa, kataku sambil tersenyum tipis. Tak sengaja di sela kami berjalan di mall, kami berpapasan dengan pria yang tidak familiar. Iya, itu ayahku, mantan suami dari ibuku. Aku masih kesal dan marah dengan pria itu.
Dia yang membuat ibuku menderita atas keegoisannya. Gina, kata ayahku seakan menyapa anaknya ini. Aku hanya diam saja, kami pun berhenti. Ayahku melihat kami bertiga dengan begitu herannya. Mungkin ia teringat momen dulu yang sering kami lakukan sebelum ia bercerai dengan ibuku. Kalian belanja di sini juga, kata ayahku. Ya, begitulah, kataku cuek. Ayahku terus memandang heran ke arah ibuku. Ada apa? Kenapa kamu menatapku begitu? Kata ibuku yang semakin risih dengan tatapan mantan suaminya itu. Kamu begitu cantik. Apa kita pernah kenal? Kamu tak asing bagiku, kata ayahku yang belum sadar bahwa itu adalah mantan istrinya. Padahal ia datang dengan wanita yang dulu jadi selingkuhannya dan berhasil membuat hancur keluarga ibuku. Yang sekarang kulihat, kecantikannya begitu jauh dari kecantikan ibu. Aku Marni, kata ibu. Astaga, maaf aku tak mengenalimu Marni, kata ayahku yang seakan syok dan malu atas perubahan ibuku itu yang begitu luar biasa cantiknya. Aku yang masih dendam dengan ayahku pun tak mau melewatkan momen ini. Ayah kenalin, ini Pak Santo, ayah tiriku yang baru. Pak Santo dan ibuku terkejut dengan dramaku pun seakan belum siap. Di hadapan ayahku, Pak Santo yang terlihat gagah dan rapi pun membuat minder mantan suami ibuku itu. Pak Santo pun menyelaminya. Maaf ayah, kami sedang buru-buru, jadi kami pergi dulu. Aku menggandeng ibuku dan Pak Santo, meninggalkan ayahku dan wanita itu yang masih seakan tidak percaya. Aku begitu puas dengan momen itu. 1 bulan kemudian, ku dengar kabar ayahku dan wanita itu bertengkar hebat, hingga mereka berpisah. Aku begitu lega, mungkin itu karma buruk untuk ayahku dari Tuhan, agar ia bisa berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab atas segala keputusannya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.